Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang kolesterol. Jadi kalau kita ingin membahas kolesterol, atau kalau kita ingin berbicara tentang kolesterol, berarti kita berbicara tentang lemak, ya. Lemak. Kalau kita berbicara tentang lemak, berarti kita berbicara tentang makanan dan minuman. Kalau kita bicara tentang makanan dan minuman, berarti kita bicara tentang sistem pencernaan. Bila sistem pencernaan ini dalam kondisi baik dan normal, maka sistem pencernaan itu akan mengolah sari-sari makanan itu menjadi darah, akan mengolah sari-sari makanan itu menjadi cairan, akan mengolah sari-sari makanan itu menjadi energi, akan mengolah sari-sari makanan itu menjadi saripati, ya. Jadi kalau sistem pencernaan ini dalam kondisi baik dan normal, akan mengolah sari-sari makanan itu menjadi darah, akan mengolah sari-sari makanan itu menjadi cairan, akan mengolah sari-sari makanan itu menjadi energi, terus menjadi saripati atau sering disebut jing. Terus ditambah lagi akan menghasilkan sifat, ya, sifat panas, sifat dingin, sifat lembab, sifat kering. Atau juga bisa ini kombinasi seperti nanti panas kering, ya, panas kering bisa, atau lembab dingin juga bisa. Atau bisa juga lembab panas, dingin kering, ya. Jadi kalau sistem pencernaan ini dalam kondisi baik dan normal, maka dia akan menghasilkan darah. Setelah darah itu nanti dihasilkan, maka darah itu dibawa dulu ke liver. Setelah darah itu dibawa ke liver, baru di liver itu dibersihkan. Setelah dibersihkan, disaring. Setelah disaring itu baru dikirim ke jantung, ya. Dari liver ini nanti baru dibawa ke jantung. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan lemak itu menyumbat di dalam pembuluh darah? Pertanyaannya itu, ya. Yang pertama pertanyaannya, apa yang
Apa yang menyebabkan lemak itu menyumbat di dalam pembuluh darah? Jadi secara umum kolesterol itu ada dua macam. Yang pertama, kolesterol baik atau sering disebut HDL. Yang kedua, kolesterol jahat atau sering disebut LDL. Terus yang ketiga, ada juga yang sering disebut trigliserid. Ya. Atau sering disebut lemak dalam bentuk lain yang akan menyebabkan penimbunan lemak di dalam pembuluh darah, yang akan menyebabkan penimbunan lemak di dalam pembuluh darah, yang akan menyebabkan penyumbatan di dalam pembuluh darah. Terus yang akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Ya. Jadi secara umum kolesterol itu ada dua, ada yang sering disebut kolesterol baik atau HDL. Biasanya kalau bahasa Inggrisnya high destinasi lipoprotein. Kalau ini low destinasi lipoprotein. Ya. Ada yang sering disebut kolesterol baik, ada yang sering disebut kolesterol jahat, dan ada juga yang sering disebut kolesterol trigliserid, ya. Kolesterol baik ini atau sering disebut HDL, fungsinya di dalam tubuh yang pertama melindungi tubuh itu biar tidak terjadi penimbunan lemak di dalam pembuluh darah. Yang kedua, yang akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah terus penyempitan pembuluh darah. Kalau yang disebut kolesterol baik itu berarti dia melindungi tubuh itu biar tidak terjadi penimbunan lemak di dalam pembuluh darah yang akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah. Kalau yang sering disebut kolesterol itu sifatnya atau fungsinya itu menimbun lemak, di dalam pembuluh darah, sehingga
Menyebabkan yang pertama penyempitan pembuluh darah. Terus yang kedua penyumbatan pembuluh darah. Ya. Jadi begini. Ini berarti kebalikannya ya. Yang satu kolesterol baik itu fungsinya melindungi tubuh itu biar tidak terjadi penimbunan lemak di dalam pembuluh darah yang akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan penyempitan pembuluh darah. Nah, sementara kalau kita melihat kolesterol jahat itu fungsinya di dalam tubuh menimbun lemak di dalam pembuluh darah sehingga ini yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah. Terus juga trigliserid, lemak lain di dalam tubuh yang akan menyebabkan penimbunan lemak di dalam pembuluh darah, penyumbatan lemak di dalam pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah. Jadi lemak yang menumpuk di dalam pembuluh darah bila berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun, maka lemak itu akan menumpuk, lemak itu akan meluas, dan lemak itu akan melebar. Sehingga saat itulah terjadi penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan penyumbatan pembuluh darah. Sehingga ini yang menyebabkan aliran darah itu tidak lancar. Artinya, semakin tinggi angka kolesterol baik itu, maka akan semakin baik untuk tubuh itu. Ya. Berarti kolesterol baik ini semakin tinggi angka kolesterol baik itu, maka akan semakin baik untuk tubuh itu. Semakin rendah angka kolesterol jahat, maka akan semakin baik untuk tubuh itu. Semakin rendah angka trigliserid, maka akan semakin baik untuk tubuh itu. Nah, kita kasih contoh ya. Contohnya begini. Di sini ada contoh kolesterol baik itu minimal 100 ya. Bila nanti angka kolesterol baik ini 80, mungkin bisa dikatakan tahap normal. Bila angka kolesterol ini nanti 60, mungkin bisa dikatakan agak rendah. Bila angka kolesterol ini nanti 40, mungkin bisa dikatakan rendah. Artinya, semakin rendah angka kolesterol, semakin tinggi angka kolesterol baik ini, maka akan semakin baik untuk tubuh itu. Ini ya. Ini kalau angka kolesterol baik itu tinggi, maka akan semakin baik untuk tubuh itu. Terus kita masuk ke kolesterol jahat. Kolesterol jahat ini, sini ya, sini. Contoh kolesterol jahat minimal 100. Kalau angka kolesterol jahat ini nanti 120, mungkin bisa dikatakan tahap normal. Kalau angka kolesterol ini nanti 140, mungkin bisa dikatakan agak tinggi. Kalau angka kolesterol ini nanti 160, mungkin bisa dikatakan tinggi. Artinya, semakin rendah angka kolesterol jahat ini, maka akan semakin baik untuk tubuh itu.
Begitu juga dengan trigliserid ya. Trigliserid itu contoh minimal trigliserid 150. Bila angka trigliserid itu nanti 170, mungkin bisa dikatakan tahap normal. Kalau angka trigliserid itu sampai 190, mungkin bisa dikatakan agak tinggi. Kalau angka trigliserid itu sampai 210, mungkin bisa dikatakan tinggi. Artinya, semakin rendah angka semakin rendah angka trigliserid itu, maka akan semakin baik untuk tubuh itu. Maka biasanya yang sering disebut kolesterol total itu, ialah penggabungan antara kolesterol baik, terus kolesterol jahat, terus trigliserid, maka nanti hasilnya kolesterol total. Kolesterol total itu contohnya 180 minimal ya, minimal 180. Jadi bila angka kolesterol total ini nanti sampai 200, mungkin bisa dikatakan tahap normal. Kalau angka kolesterol total ini 220, mungkin bisa dikatakan agak tinggi. Kalau angka kolesterol itu sampai 240, mungkin bisa dikatakan itu tinggi. Ya. Jadi, kalau kita berbicara tentang kolesterol itu, yang pertama kita berbicara tentang apa tadi? Yang pertama tentang sistem pencernaan. Yang ini ya. Yang kedua, kita berbicara tentang peredaran darah dari pencernaan. Ini nih, ini satu, ini dua. Karena apa? Karena nanti peredaran darah itu ada 3. Yang pertama nanti peredaran darah dari pencernaan, yang kedua peredaran darah kecil, yang ketiga peredaran darah besar. Ya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kolesterol itu terus apa yang menyebabkan penyakit kolesterol itu muncul, dan apa juga yang menyebabkan lemak itu menyumbat di pembuluh darah. Biasanya penyebabnya yang pertama bisa disebabkan karena pola makan yang salah. Yang kedua, bisa disebabkan ketidakserasian limpa dan lambung. Yang ketiga, bisa disebabkan tekanan liver ke limpa. Yang keempat, bisa disebabkan tekanan liver ke lambung. Yang kelima, bisa disebabkan tekanan liver menekan
limpa, dan lambung. Yang keenam, bisa disebabkan kelembapan. Baik itu lembab dingin ataupun lembab panas. Terus bisa juga disebabkan karena kelemahan organ limpa, ya, dan seterusnya. Masih banyak nih penyebabnya ya. Jadi kalau kita terlalu banyak makan makanan yang mengandung lemak, maka lemak itu akan terbentuk di dalam tubuh. Kalau kita terlalu banyak makan makanan yang mengandung lemak dan jarang olahraga, maka lemak itu akan terbentuk di dalam tubuh dan tubuh itu juga akan menjadi dingin. Bila tubuh itu dingin, maka cairan itu akan mengendap baik di atas ataupun di bawah. Sehingga ini yang menyebabkan sirkulasi darah itu tidak berjalan dengan lancar. Sirkulasi energi itu juga tidak berjalan dengan lancar. Sirkulasi getah bening itu juga tidak berjalan dengan lancar. Sehingga ini yang akan menyebabkan penyumbatan. Baik nanti penyumbatan virus, bakteri, zat kimia, zat beracun, dan zat-zat yang berbahaya lainnya. Saya ulangi sekali lagi. Bila kita terlalu banyak makan makanan mengandung lemak, maka lemak itu akan terbentuk di dalam tubuh. Jadi bila kita terlalu banyak makan makanan mengandung lemak, terus kita jarang olahraga, maka lemak itu akan terbentuk di dalam tubuh, ditambah lagi tubuh itu akan menjadi dingin. Jadi bila tubuh itu dingin, maka cairan itu akan mengendap, baik di atas ataupun di bawah. Sehingga ini yang menyebabkan sirkulasi darah itu berjalan tidak lancar. Sirkulasi energi juga berjalan tidak lancar. Sirkulasi kelenjar getah bening itu juga berjalan tidak lancar. Sehingga ini yang menyebabkan penyumbatan. Baik itu nanti penyumbatan virus, bakteri, zat kimia, zat beracun, dan zat-zat yang berbahaya lainnya. Ini sangat mungkin terjadi bila kita jarang olahraga. Terus bila kita terlalu banyak makan makanan yang mengandung lemak. Jadi ada itu yang sering disebut kolesterol itu disebabkan karena kekurangan energi. Ada juga itu penyakit kolesterol itu disebabkan karena kelembapan. Kelembapan itu baik lembab dingin atau lembab panas ya, tergantung nanti. Lembab ini akan membeku, ataukah nanti lembab itu akan mengisi ruang-ruang tertentu, terus lembab ini membeku. Sehingga ini yang menyebabkan sirkulasi darah itu tidak lancar, sirkulasi energi itu juga tidak lancar, sirkulasi getah bening itu juga tidak lancar. Jadi bila ada seseorang yang rajin olahraga, maka lemak-lemak, virus, bakteri, zat kimia, zat-zat beracun, zat-zat yang berbahaya yang lain itu akan berkurang sedikit demi sedikit yang ada di pembuluh darahnya. Saya ulangi. Jadi bila ada seseorang yang suka sekali berolahraga, ya, maka lemak-lemak itu, virus, bakteri, zat kimia, zat beracun, dan zat-zat yang berbahaya lainnya itu akan berkurang sedikit demi sedikit di dalam pembuluh darahnya.
Kecuali orang itu habis berolahraga minum jus, atau habis berolahraga itu makan makanan atau minum minuman yang bersifat lembab dan dingin. Ini sering terjadi dan tidak dikoreksi, ya. Maka kita sering melihat di lapangan ada orang yang suka sekali berolahraga. Waktu dia berolahraga itu tahu-tahu dadanya sesak. Setelah dadanya sesak, orangnya langsung meninggal. Pertanyaannya kenapa? Kenapa orang itu habis sesak terus langsung meninggal? Padahal orangnya itu suka berolahraga. Artinya begini, itu biasanya disebabkan karena dia habis berolahraga itu makan makanan atau minum minuman yang bersifat lembab dan dingin, atau seperti jus-jusan, ya. Tadinya waktu dia berolahraga, sirkulasi darah itu berjalan dengan cepat dan lancar. Sirkulasi energi juga berjalan dengan cepat dan lancar. Sirkulasi kelenjar getah bening itu juga berjalan cepat dan lancar. Sirkulasi darah, sirkulasi cairan, sirkulasi energi, sirkulasi getah bening itu berjalan cepat dan lancar itu ditahan atau diperlambat oleh makan makanan yang mengandung lembab dan dingin itu. Maka itu yang menyebabkan dia sesak. Terus itu yang menyebabkan dia meninggal. Jadi kalau kita berbicara tentang kolesterol, berarti yang pertama kita berbicara tentang energi, ya. Kita berbicara tentang energi atau fungsi energi secara umum. Sini aja nih. Jadi kalau kita berbicara tentang kalau kita berbicara tentang kolesterol itu yang pertama kita berbicara tentang energi, ya, atau fungsi energi secara umum. Terus yang kedua kita akan bicara tentang materi atau kaitannya nanti darah, cairan, dan saripati. Terus yang ketiga kita juga akan berbicara tentang aktivitas fisik. Berarti kalau kita berbicara tentang energi ini berarti fungsi energi itu secara umum. Mungkin energi ini tidak dikenal di teori ini ya, di teori barat ya. Karena apa? Karena kadang energi ini tidak terbahaskan atau sering dikatakan bioenergi. Tetapi semua organ yang bergerak itu kekuatannya di energi. Yang kedua, kalau kita bicara materi berarti kita akan bicara darah, cairan, dan saripati. Ya. Nah, karena apa? Karena sifat darah itu, sifat darah ya, coba. Sifat darah itu, sifat darah dan cairan itu akan menenggelamkan energi, sifat energi itu, sifat energi akan menguras darah dan cairan. Ini satu rumus nih. Jadi kalau kita bicara energi, mungkin energi ini tidak dikenal di teori barat karena kadang energi ini tidak terbahaskan di sana, atau sering dikenal atau sering disebut itu bioenergi. Tetapi semua organ yang bergerak itu kekuatannya di energi. Yang kedua, kalau kita bicara materi berarti kita bicara keseimbangan antara darah, cairan, dan energi, atau darah, cairan, saripati, dan energi. Karena apa? Kenapa kita harus bicara keseimbangan? Karena sifat darah itu
sifat darah dan cairan itu dan saripati itu akan menenggelamkan energi. Sementara sifat energi itu akan menguras darah dan cairan. Berarti kalau kita ingin menambah darah, berarti kita juga harus menambah energi. Kalau kita menambah darah itu tidak ditambah energinya, maka darah itu akan mengendap, justru menimbulkan masalah. Begitu juga dengan kita menambah energi. Kalau kita menambah energi, kita harus nambah darah. Karena apa? Karena nanti kalau energinya ditambah terlalu banyak, maka energi itu akan menguras darah yang ada di daerah situ. Begitu ya gambaran sederhananya. Terus ditambah lagi aktivitas fisik. Berarti aktivitas fisik ini berarti kaitannya ke kelenjar getah bening. Karena apa? Karena kelenjar getah bening itu dia kuat dan cepat bergerak itu mengikuti otot dan rangka. Nah, maka kalau kita bergerak dan berolahraga fisik, karena letaknya kelenjar getah bening itu kan di area-area yang apa? Di area-area yang gampang digerakkan atau yang mudah digerakkan. Maka kelenjar getah bening itu ditempatkan Allah itu di tempat-tempat yang mudah digerakkan. Terus dia mengikuti otot dan rangka. Jadi kalau kita menggerakkan otot kita, terus kita menggerakkan rangka kita, maka otomatis itu akan menggerakkan kelenjar getah bening itu. Jadi kalau kita itu menggerakkan kelenjar getah bening itu, maka kelenjar getah bening itu akan kuat. Dia akan bisa membasmi virus-virus, bakteri, zat kimia, zat beracun, dan zat-zat yang berbahaya lainnya. Otomatis kalau kita lagi punya ada masalah tentang bakteri, virus, zat racun, zat kimia ini, maka pembersihnya adalah kelenjar getah bening. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.